Salam pemirsa SWI TV Banyuasin. Bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Banyuasin, selaku host dengan program Ngopi, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Tentunya narasumber saya kali ini yaitu para tokoh aktivis yang ada di Kabupaten Banyuasin. Saya akan berdialog langsung, meminta pandangan terkait dengan masa depan dan pembangunan di Kabupaten Banyuasin, serta pemimpin yang tepat untuk memimpin Kabupaten Banyuasin 5 tahun ke depan. Sebelum saya memulai acara ini, tentu saya perkenalkan dulu dan saya sapa narasumber saya, yaitu Pak Rahmat, Pak Nacung, dan Ari Anggara. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam, baik. Ya, ini masyarakat Kabupaten Banyuasin tentu sudah kenal dengan tokoh aktivis yang selalu bersuara tentang permasalahan yang ada di Kabupaten Banyuasin ini. Kita ingin berdialog secara santai saja ya. Saya akan minta terlebih dahulu yaitu Pak Nacung Tajudin sebagai Ketua JNIB, Jaringan Nasional Indonesia Baru. Pak Nacung, ini pandangan selaku kita, dari kacamata kita tentang pembangunan di Kabupaten Banyuasin ini seperti apa yang ada sekarang ini. Tentunya kita bisa ada semacam penilaian ya dari sudut pandang kita. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Apakah masih membutuhkan progres-progres yang baru untuk bagi pemerintah saat ini? Ya, terima kasih. Kalau pembangunan secara khusus di kabupaten, di kota sebenarnya tidak sesuai harapan. Karena harapan yang pertama itu kan sesuai dengan janji politik, visi dan misinya. Dulu kan yang terdahulu kan menjanjikan akan membuat kota Kabupaten Banyuasin semacam berbentuk kota gitu loh. Jadi ketika orang dari luar itu masuk sudah tahu, oh ini kota Kabupaten Banyuasin. Sehingga kalau sekarang kan bertanya masih ikon, dia harus ada ikon jelas gitu loh. Karena itu dulu yang itu program pertama, dan itu harus terwujud karena itu menjadi visi dan misi. Jadi politik. Artinya 5 tahun ini belum tercapai untuk salah satu contoh ikon Banyuasin saja belum terbentuk kota pembala ini, Pak Nacung ya? Iya, belum tercapai. Belum tercapai. Hanya ada kan yang di depan rumah Bupati ya, di Jalan Lingkar itu pun ya masih belum sempurna kan. Harusnya kan sebagai orang nomor satu yang telah menjanjikan janji secara politik, dia harus terrealisasi. Itu mau tak mau. Persoalan selesai atau tidak selesai kita melihat anggaran ya. Tapi yang penting itu dulu sudah berbentuk dan terwujud secara janji politik ya. Karena janji politik itu memang tidak harus penuh. Seandainya ada dari 7 program yang dulu itu 5 atau 6 atau bahkan 4 lebih dari separuh, katakanlah itu sudah dianggap sukses. Oke Pak Nacung, kalau dia cuman 1 atau 2 cuma yang terrealisasi, itu tidak sukses itu sebagai bupati, karena harus menjalankan visi dan misi sebagai pimpinan ya, siapapun itu gitu. Artinya pemimpin yang kita harapkan selama ini mampu membangun kota pembalai sesuai dengan janji-janji politik dianggap gagal ya Pak Nacung. Ya kalau menurut saya gagal. Gagal karena cuman beberapa item ya yang terrealisasi secara yang keseluruhan ya dari 7 program. Oke Pak Nacung, saya potong sedikit beralih dengan Bung Ari. Ini kan kota pembalai yang jadi kekurangan saat ini yang mungkin janji politik belum ditepati. Sekarang menurut kacamata Ari Anggara, selain di kota pembalai apalagi yang belum dilakukan oleh pemerintah saat ini? Oke, terima kasih Bung Budi.
Ini kan sudah ada mulai kelihatan dampaknya. Sekarang perpindahan dari Bupati ke PJ, alhamdulillah, khususnya ini Banyuasin 3, karena ikon kota kita kan yang terdekat itu Banyuasin 3. Alhamdulillah, para tokoh-tokoh masyarakat 2 minggu kemarin pernah mengajukan, khususnya masyarakat Napal Bom. Jadi masyarakat ketika itu mengajukan kepada PJ, pas itu 7 harinya meninggal orang tua Kabak Umum Rustam. Jadi masyarakat bilang ke PJ, karena ini Banyuasin 3 ini belum pernah ada dampak pembangunan. Salah satunya mereka ngomong minta normalisasi. Alhamdulillah dengan terjadinya sosialisasi dari tokoh-tokoh, terjadilah korelasi sekarang ini namanya normalisasi itu di BOM. Jadi kami sangat mengapresiasi lah keberhasilan PJ saat ini, walaupun mantan bupati kemarin sudah melegalisasikan jalan-jalan yang pernah terisolir dibangunnya. Karena sangat miris kita memang Kabupaten Banyuasin, apalagi kita ada teman-teman di berbagai provinsi, kabupaten kota bilang kayak gini, Bang Ari gimana ini Kabupaten Banyuasin, mana ekornya? Nah saya bilang agak susah kita menjelaskan, karena pada prinsipnya Kabupaten Banyuasin ini dibilang desa lewat, kecamatan tidak sampai. Oleh karena itu kita mengharapkan bibir jalan itu harus ada drainase, itu wujud kota. Satu, yang namanya green hijau, penghijauan di kota pun tidak nampak seperti itu, Bung Budi. Jadi harapan besar kita untuk bagi pemimpin sekarang ini, khususnya Pak PJ Bupati Banyuasin Ajenda Supiar, yang harus menuntaskan pembangunan yang belum diselesaikan. Salah satunya ibu kota pembalai, termasuk jalan, drenase dan lain sebagainya. Ada bocoran sedikit dari pimpinan DPR di Kabupaten Banyuasin bahwa ibu kota akan mendapatkan dana lunak 20 miliar untuk membangun ibu kota pembalai. Tentunya ini akan menjadi harapan bagi masyarakat, khususnya di Kota Pembalai, bahwa Kota Pembalai harus dibangun seperti ibu kota kabupaten, daerah dan ibu kota lainnya. Nah ini Bung Rahmat, saya potong sedikit, beralih ke Bung Rahmat. Ini kita lihat bahwa pembangun yang dulu, ternyata pemimpin yang dulu itu jor-joran. Yang ditonjolkan adalah pembangunan infrastruktur. Tentunya dengan pembangunan infrastruktur ini katanya itu kan berdampak kepada ekonomi masyarakat yang tumbuh. Namun ada catatan di situ dari Bapeda bahwa IPM kita, indeks pembangunan manusia kita, nomor 12 dari 17 kabupaten kota. Hal ini menjadi miris ya, artinya katanya pembangunan infrastruktur naik, tapi IPM kita, indeks pembangunan manusia kita lemah, turun jauh. Artinya ada yang tidak sinkron, tidak sinergis antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia. Sepertinya ada kegagalan dari beberapa dinas yang untuk menaikkan target itu. Tolong pandangan Pak Rahmat terkait itu. Baik, terima kasih pada Jadi sebenarnya Kabupaten Banyuasin ini memang adalah daerah yang bisa dibilang daerah yang berkembang. Memang pasca pemekaran dari Kabupaten Banyuasin ke Kabupaten Banyuasin itu sudah sampai hari ini sudah mengalami beberapa pergantian kepala daerah. Pertama itu pasca pemekaran kita kan dipimpin oleh almarhum Pak Amiruddin. Boleh dibilang dikatakan berhasil pemimpinan beliau. Boleh kita lihat pembangunan di Kabupaten Banyuasin sendiri. Kabupaten Banyuasin mampu membuat Pemkab seperti itu kan. Nah, itu salah satu prestasi yang harus kita apresiasi. Terus berkelanjutan ke daerah yang berikutnya, apalagi yang sekarang ya boleh dikatakan gagal memang untuk membawa Banyuasin lebih baik. Benar kata Pak Nacung tadi, yang pertama gagal membawa Kabupaten Banyuasin ini untuk lebih dikenal oleh masyarakat luar. Karena untuk ikon kota sendiri Tidak punya ya? Bahkan tidak mampu untuk memberikan suatu terobosan menunjukkan kepada dunia, ini loh ikon
kota Banyuasin. Ini loh, misalnya Pangkalan Balai ini ikonnya Banyuasin. Tidak usah berbicara dulu ke pembangunan, kita berbicara dulu soal ikon dulu. Terus yang kedua, memang soal kegagalan pejabat bupati PDAM ya mungkin. kegagalan bupati sebelumnya itu tentang persoalan air bersih. Nah ini berkesinambungan dengan indeks pertumbuhan manusia. Daripada tidak perlu sebenarnya terlalu fokus terhadap infrastruktur segala macam. Harus diimbangi juga dengan Pembangunan manusia. iya indeks pembangunan manusianya, seperti pembangunan ini kebutuhan air bersih langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang langsung sekolah ya. Sekolah. Pembangunan sekolah, kesehatan, pelayanan kesehatan ya. Intinya itu berkaitan langsung dengan indeks pembangunan manusianya. Iya. Lah ini yang jadi tantangan baru lah tentu bagi PJ Bupati Haji Anas Setiar untuk menjalankan roda pemerintahan saat ini butuh PR yang harus dibenahi dan diperbaiki untuk pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Tentunya nanti kita harapkan dalam 1 tahun ini sudah terlihat apa yang dihasilkan oleh pemimpin yang baru ini. Nah ini dari kita dengan adanya beberapa yang kita bicarakan tadi, dialog terkait dengan kepemimpinan yang gagal, pembangunan yang mungkin salah sasaran ya mungkin ya dikatakan lebih menonjolkan infrastruktur. Namun ada hal-hal yang seharusnya diprioritaskan bahwa Banyuasin ini butuh ikon, salah satunya kota Pembalai. Nah ini kan kita bicara pemimpin yang ke depan ya. Sudah kita pahami bahwa pembangunan hari ini memang ada, tapi belum begitu maju. Nah ini bicara pemimpin yang ke depan, artinya Banyuasin ini butuh pemimpin yang benar-benar di tangan pemimpin yang memang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Dari pandangan finalis kami bertiga ini, seperti apa harus sosok pemimpin yang akan datang itu yang harus kita cari agar pemimpin ini, agar masyarakat tidak salah ke depannya nanti. Saya Bunga Ari Anggara. Yang jelas untuk pemimpin Kabupaten Banyuasin ini salah satunya visioner, mempunyai gagasan, taat dengan janji. Jadi yang dinamakan visioner kan bisa dia mengembangkan. Oh, Kabupaten Banyuasin ini mempunyai delegasi 21 kecamatan. Paling enggak kan satu ikon kota itu harus ditonjolkan. Seperti untuk sekarang ini kita bikin aja drainase. Untuk di tataran kota Pangkalan Balai itu kan drainase juga belum jelas ini. Nah kemarin juga PJ pernah bercerita ini di depan khususnya Masjid Jumburia. Pernah bilang akan mensosialisasikan kalau misalnya warga di sana bersepakat untuk ganti rugi masalah ruko, akan dibikin taman. Jadi untuk persinggahan orang-orang yang mampir di Jalan Raya Pangkalan Balai di masjid itu bisa ada taman untuk taman kanak-kanak kayak gitu. Itu yang kemarin saya tangkap. Jadi kan sifatnya PJ sekarang ini sifatnya membangun. Artinya memperbaiki ya. Iya. Mana yang memang jadi kebutuhan prioritas sesuai dengan Kabupaten Banyuasin. Nah sekarang ini perlu kita refleksi lah ya, pemimpin yang sudah bahwa di era ini sudah bangun kantor, di era ini sudah jalan, di era ini ke depan mungkin ikon yang belum terpenuhi. Salah satu yang kedua air bersih sampai saat ini belum terrealisasi dengan baik. Nah ini apa yang tadi contoh itu kategori pemimpin yang dibutuhkan masyarakat ke depan ini, pandangan Pak Nacung seperti apa ini yang harus ke depan ini, jangan sampai kita ini jatuh ke tangan yang salah pemimpin ke depan ini. Ya, jika memilih pemimpin ini karena saya sudah pengalaman ya, jadi jangan suka mengumbar janji lah. Pertama itu, yang kedua dia harus mau dikritik dan mendengar. Mendengar kritikan,
bukan mendengarkan bisikan. Beda loh. Mendengarkan bisikan dia harus, dan orang yang di sekitarnya itu harus berani bicara bahwa itu salah. Jangan yes no aja. Karena ketika dia bicara yes no, maka dia akan dipuji dan dipuji, akhirnya dia angkuh. Dia merasa dia hebat, akhirnya kan dia merasa dia mampu. Padahal hasilnya nol. Harus, ya yang kata si Ari tadi, harus visioner, harus motivator, harus dia punya motivasi. Apa sih sebenarnya yang kulakukan selama memimpin ini? Karena menjadi pemimpin itu mudah, tapi menjalankan visi dan misi seorang janji politik pemimpin itu yang susah. Karena kalau dijalankan 7 yang kemarin itu saya yakin sejahtera Banjarmasin. Karena itu semua program yang digagas itu adalah program kerakyatan. Tujuannya cuma satu kan. Makanya kalau kita ngomongin tagline itu saya akhirnya bertolak belakang antara dengan tagline dengan fakta. Ini yang saya sayangkan karena salah satu pencetus tagline itu saya yang bangkit itu. Untuk ke Pak Rahmat ya, setuju tidak kalau pemimpin itu kalau ingin membangun berutang? Setuju tidak? Jadi begini Pak, ini kan namanya daerah ini kan dipimpin oleh 2 ya. Ada kepala daerah dan wakil ya. Jadi memang kalau menurut kami, kalau untuk membangun suatu daerah itu, kalau menurut saya dari kacamata saya, yang pertama itu yang memang benar ini semangat visi misi untuk membangun. Namun yang paling penting adalah yang nomor 2 ini. Terkadang sosok-sosok untuk dimunculkan ini menjadi kepala daerah ini kan banyak sosok dari orang dari partai politik, dari birokrat, tokoh masyarakat. Nah inilah sebenarnya yang harus kita ketahui bersama. Memang kalau menurut saya untuk memimpin suatu daerah itu jangan hanya dari orang politik, tapi juga harus diimbangi dari orang yang mempunyai pengalaman di pemerintahan, birokrat. Karena untuk membangun suatu kabupaten itu memang yang paling mendominasi itu adalah ilmu-ilmu di pemerintahan. Seperti kan kita ini banyak yang namanya APBN dan APBD. Dan untuk mengakses APBN itu dibutuhkan skill-skill dari orang-orang memang dari pemerintah. Oke, sepakat. Artinya yang mengerti birokrasi, yang mengerti bagaimana mengelola keuangan, bagaimana porsi-porsi anggaran itu sesuai terserap, khususnya di masyarakat, di pemerintah, artinya berimbang. Di pemerintahan ASN harus juga sejahtera ya, artinya berimbang itu. Terjadinya utang tadi. Oke, artinya saya bisa simpulkan bahwa pemimpin itu harus cerdas, pemimpin itu harus berani, pemimpin itu harus bisa berimbang dengan masyarakat di level tengah dan level ke atasnya. Artinya tidak harus berimbang. Karena ini pembangunan ini harus bersatu padu ya, antara masyarakat berkesinambungan. Ini closing statement untuk Bung Nacung karena ini senior ya. Untuk pesan yang disampaikan bagi pemerintahan Kabupaten Banjarmasin dan masyarakat Banjarmasin berkaitan dengan situasi terkini, agar dengan adanya yang terjadi sekarang ini tidak kondusif begitu. Apa closing statementnya untuk Pak Nacung? Ya, oke. Terima kasih. Saya sebenarnya dari sejak awal begitu penolakan PJ saya sudah mendukung. Buat statement saya mendukung PJ untuk masuk ke Kabupaten Banjarmasin karena harus orang luar untuk menjadi PJ memimpin setelah habis periode dia harus orang luar karena
Kalau tidak, kebocoran anggaran itu akan terus menerus. Dan akhirnya larinya kemana-mana. Dan saya sepakat dengan PJ yang pada saat ini dia menjalankan membenahi, ya, artinya dia akan membenahi dan mengelola tata kelola pemerintahan yang ada. Dan saya perhatikan mana dia dalam rancangan anggaran pun mana yang dia bicara soal hukum. Ini ada dasar hukumnya atau tidak? Kalau tidak, ya nanti kita pending, cari dulu dasar hukum. Itu sepakat. Artinya ada yang demon ke mana tuh? Ke Mendagri dan ada yang juga ke DPR sini. Sebenarnya yang bikin kegaduhan itu bukan gaduh sih. Mereka sendiri yang gaduh. Yang menciptakan kegaduhan itu mereka. Artinya yang membuat konflik mereka. Nah, cuman kita kan punya pertanyaan, ada apa di balik kegaduhan mereka yang sampai ke Jakarta sana? Dan tidak ada hal yang prinsip untuk meminta PJ untuk turun. Adakah nggak kesalahan yang sangat krusial? Tidak ada. Ngapain gitu loh? Buang-buang energi, ngabis-ngabisin uang. Kecuali ada hal yang sangat prinsip, baik itu moral maupun anggaran yang disalahgunakan, ya, artinya itu mungkin bisa. Tapi kalau ini kan tidak ada hal yang prinsip. Persoalan minta dievaluasi, persoalan minta mundur, ini kan cuma beberapa orang, segelintir. Kalau di pot, saya yakin pasti banyak yang mendukung. Karena apa? PJ PJ benar-benar bekerja dalam beberapa bulan ini, sudah mulai terlihat dia ke sini, dia coba peduli guru. Pertama dia perbaikin yang tidak dicairkan gitu loh. Artinya ada sebuah kesejahteraan yang dibangun terlepas dari semua. Cuman untuk keseluruhan kan karena dia lagi dalam tahap pembenahan, pembenahan anggaran gitu. Dan saya lihat ada juga statement mereka kan bahwa menyalahgunakan anggaran. Di mana menyalahkan anggaran ini kan masih anggaran lama. Cuman dibenahin kan gitu loh, ditata. Dan kalau dia tertata rapi, insya Allah kedepannya akan rapi. Kalau dia amburadul, maka dia akan amburadul gitu loh. Oke Pak Najung, tentunya dengan apa yang disampaikan itu sudah mengakomodir ya seluruh aspirasi khususnya di para tokoh aktivis ya, bahwa berkenaan dengan perkembangan Kabupaten Banjarmasin kini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panelis kami hari ini yang telah memberikan statement dan sikapnya bahwa tentang Banjarmasin yang diharapkan agar lebih baik ke depan lagi. Saya selaku host Budi Alamsyah undur diri. Dan sebelum itu subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.